Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah filosofi hidup yang, wah, kelihatannya simpel tapi dalam banget maknanya. Ini bisa jadi cara baru buat kita ngelihat apa itu sukses dan bahagia. Langsung aja kita mulai ya. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih ngerasa capek banget karena kayaknya seumur hidup ini kita lari terus, ngejar sesuatu. Entah itu ngejar karir, ngejar duit, atau mungkin ngejar cinta. Rasanya tuh kayak baterai kita habis kan, bikin capek. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Jangan mengejar, nanti lelah. Ini soal perasaan capek yang nggak ada ujungnya itu. Nah, ini dia nih akar masalahnya dari mindset mengejar itu. Anehnya, semakin kenceng kita lari ngejar sesuatu, kok malah makin jauh ya rasanya. Jadinya ya capek doang, hasilnya nggak seberapa. Tapi tenang, ternyata ada loh cara yang lebih cerdas. Dan cara ini ya bisa kita pelajari dari seekor ayam. Kedengarannya aneh ya. Tapi pelajaran dari seekor ayam ini bener-bener bisa mengubah cara kita melihat target dan tujuan hidup. Coba bayangin deh, kalau kita mau nangkep ayam, terus kita kejar-kejar, apa yang terjadi? Ya ayamnya lari makin kencang, dan kita yang ngos-ngosan. Itu cara yang salah. Nah, cara yang benar gimana? Coba deh kita tebarin makanan. Gak usah dikejar, ayamnya bakal datang sendiri dengan sukarela. Nah, ini dia intinya. Dari memaksa, jadi menarik. Analogi ayam tadi itu pas banget loh sama konsep rejeki. Jadi, daripada kita pontang-panting, banting tulang, ngejar rejeki sampai capek sendiri, gimana kalau kita coba untuk menarik rejeki itu? Makanannya apa dong? Yaitu tadi, perbuatan baik dan sedekah. Sedekah itu ibarat makanan yang kita tebar, yang bakal mengundang rejeki untuk datang ke kita. Prinsip yang sama juga berlaku buat hal-hal lain loh, termasuk kebahagiaan. Dan untuk ini, ada metafora lain yang lebih indah lagi. Coba deh dengerin ini. Kalau kamu mau pelihara kupu-kupu, jangan ditangkap, tapi tanamlah taman bunga. Wah, dalam banget kan? Kupu-kupu itu ibarat hal-hal indah dalam hidup. Kebahagiaan, keberuntungan, cinta. Kalau kita kejar, ya mereka terbang menjauh. Satu-satunya cara adalah dengan menciptakan taman yang bikin mereka mau datang sendiri. Dan yang paling keren tuh ini, waktu kita sibuk bangun taman kita, yang datang itu bukan cuma kupu-kupu yang kita incar. Tiba-tiba ada lebah, ada capung, ada hal-hal indah lain yang nggak kita duga. Tiba-tiba hidup kita jadi jauh lebih berwarna dan lebih kaya. Jadi intinya apa? Intinya ada di tindakan kita sehari-hari. Dengan kita menanam benih-benih kebaikan, benih-benih kejujuran, ya kita itu lagi sibuk membangun taman kehidupan kita sendiri. Dan percaya deh, dari taman yang indah itulah kebahagiaan dan keberuntungan bakal datang secara alami, tanpa perlu dikejar-kejar. Tapi, seringkali ada masalah kan? Kita mulai ngelirik taman orang lain dan ngebanding-bandingin. Nah, di bagian ini kita bakal bahas soal jebakan penampilan luar. Begini, hidup itu kayak buku yang berlapis-lapis. Yang kita lihat dari orang lain itu seringnya cuma sampul depannya doang. Kita nggak pernah tahu isi cerita di dalamnya kayak apa. Contohnya nih, persepsi pertama. Kita lihat pengusaha sukses, rumahnya gede, mobilnya mewah. Langsung deh kita mikir, wah hidupnya pasti bahagia banget ya. Padahal realitasnya bisa jadi beda jauh. Mungkin aja dia stres berat, pusing mikirin utang, dan kerjanya cuma buat bayar bunga bank. Kebahagiaan yang kita bayangin itu mungkin cuma ilusi. Contoh lain, kita lihat pasangan yang kelihatannya mesra banget di publik, serasi, harmonis, pikiran kita langsung, pasti hidup mereka sempurna banget deh. Tapi, siapa yang tahu, di balik senyum dan gandengan tangan itu, bisa jadi mereka saling benci, saling mengkhianati, dan bahkan lagi di tengah proses cerai. Kita nggak pernah tahu. Satu lagi deh, kita lihat orang lulusan universitas top, misalnya Harvard. Pasti kita mikir, wah, gampang nih dapat kerja gaji gede, hidupnya bakal bahagia dan mulus. Realitasnya, bisa jadi dia udah di PHK 10 kali, dan sekarang udah 2 bulan nganggur. Poinnya adalah, bahkan orang yang paling kelihatan sukses pun punya perjuangannya sendiri yang nggak kita lihat. Oke, jadi kalau ngejar-ngejar itu bikin capek, dan ngebanding-bandingin itu cuma jebakan. Terus gimana dong cara yang benar buat jalanin hidup ini? Kuncinya cuma satu, berhenti membandingkan hidup kita sama orang lain, mereka belum tentu lebih baik, belum tentu lebih bahagia. Setiap orang punya panggungnya sendiri, punya masalahnya sendiri. Fokus saja sama perjalanan kita. Nah, ini dia langkah-langkah praktisnya. 1. Jangan ngeluh, coba cari makna di balik setiap masalah. 2. Jangan banding-bandingin, fokus aja sama urusan kita sendiri. 3. Urus hati kita. Usahakan supaya hati kita itu bersih, jernih, dan tenang.
Dan yang terakhir, nomor 4, ini yang paling penting. Jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Kalau kita bermanfaat, orang-orang bakal datang sendiri ke kita. Kita jadi taman bunga itu. Jadi saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Kalau hidup ini udah penuh masalah, gimana caranya kita bisa mengubah nasib? Mungkin jawabannya bukan dengan sibuk mengubah dunia di luar sana, tapi dengan mulai membina dunia di dalam diri kita. Karena saat kita berhasil mengurus hati kita, disitulah kekuatan untuk mengubah nasib kita sendiri muncul. Terima kasih sudah menyimak.